dua amalannya. Apa? Yang pertama, sholat jangan ditunda-tunda. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu Pak, tidak lama Pak. Yang Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Mereka adalah orang-orang yang perniagaan mereka, urusan dunia mereka tidak membuat mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu waktu kita ziarah ke Habib Saleh Al-Hamid, beliau ini seorang wali yang mempunyai magam, doanya sangat mujarab. Kalau beliau doa kepada Allah, itu langsung diijabah. Cemburu kita lihatnya. Saya nanya kepada cucunya Habib Ahmad Allahyarham, Habib, bagaimana Habib Saleh Tanggul mendapatkan magam kedudukan yang begitu tinggi di hadapan Allah? Maka Habib Ahmad ngajarkan kepada saya 2 hal ijazah. Apa 2 hal tersebut? Kalau kau mau doanya cepat diijabah, tawasul kau mudah digabulkan, uruskan kau diselesaikan oleh Allah, cita-cita kau dilancarkan, 2 amalannya. Apa? Yang pertama, sholat jangan ditunda-tunda. Yang pertama, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu Pak, tidak lama Pak. Sholat. Yang kedua apa? Habib Saleh bilang apa? Yang kedua adalah bakti kepada orang tua. Ini 2 nih. Sholat 5 waktu, bakti kepada orang tua. Ini 2 hal. Apabila kita istiqamah dalam hal tersebut, Allah berikan hidayah kepada kita. Allah anugerahkan kebaikan kepada kita. Ada orang nanya, Beb, emang kalau orang sholat boleh maksiat, Beb? Emangnya kalau orang sholat boleh mabuk, Beb? Emangnya kalau orang lagi sholat, Beb, sholat? Tukang zina boleh, Beb? Pendosa boleh, Beb? Boleh. Macam manapun keadaan kalian, jangan pernah kalian meninggalkan sholat. Kenapa begitu? Sebab sholat dijanjikan oleh Nabi, inna sholat tanha anil fahsya'i wal. Allah tegasin, sholat nanti yang bakal ngelindungi kita daripada perbuatan keji dan munkar. Al-Imam Asy-Syadzili bercerita, dulu ketika saya perjalanan dakwah, di tengah jalan saya dirampok. Itu rampok ngejarah harta saya, semuanya habis. Habis dia ngejarah harta saya, ini kepala perampoknya sholat. Kaget. Perampok, habis ngerampok sholat. Syekh Imam Syadzili bilang, macam mana kau nih? Ngapo? Kau nih perampok, kejam, begal. Habis kau ngerampok berbuat nista kepada Allah, berbuat zalim kepada hamba Allah, kau sholat. Ini perampok senyum, dia bilang, aku nih orang paling kejam. Tidak ada satupun dosa, melainkan udah aku jalan ke galau. Keburukan, kemaksiatan telah aku lakukan, dia bilang. Tapi siko, yang penting aku masih sholat. Ngapo, kata Imam Syadzilinya, minimal ada 1 amalanku yang aku masih punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Enggak putus total sama Allah. 20 tahun kemudian, Syekh Imam Syadzili ketika sampai di kota Mekah, ketemu lagi sama ini perampok. Jadi apa? Jadi muhaddis. Jadi orang yang sedang menyampaikan hadis di majelis. Kaget Imam Syadzili. Habis selesai ini orang khutbah, Imam Syadzili datang kepada dia. Kau ini dulu yang ngerampok aku, dibilang. Kok sekarang kau pacak ceramah pula? Maka ini perampok jawab apa? Iya, berkat dulu saya punya amalan yang saya tinggal. Apa? 1 tali hubung saya, sholat gak pernah saya. Sholat, ayo prioritaskan sholat. Allah tak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat nikmat, kita bilang kepada Allah, ngadu kepada Allah, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku sholat menghadapmu ya Allah. Hidupku, matiku, urusanku, kuserahkan kepada Allah. Wallah, tidak ada jaminan yang lebih indah melainkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. BPJS bukan dari pemerintah. BPJS jaminan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Salat
Barang siapa orang prioritaskan Allah, Allah prioritaskan dia. Yang kedua, tabib soleh apa? Bakti kepada orang tua. Sayangin orang tua, muliakan orang tua. Doanya orang tua kepada kita, wallah mustajab. Bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Ini Masya Allah masyarakat sini, alhamdulillah kita bangga. Datang ulama, datang kiai, datang habaib disambut, dimuliakan, senang. Tapi pesan Habib apa? Kalau kamu kedatangan kiai sama habaib, kamu berdiri, kamu berikan penghormatan, kamu salaman. Apa pesan saya? Kalau kamu ketemu orang tua kamu, harus kamu berdiri. Orang tua bangun dari tempat duduk, kamu bangun. Ini adab. Orang tua manggil, jangan disautin. Apo, ngapo, di kamar teriak-teriak. Jangan, buka pintu, lari, samperin ibu kamu. Datengin. Kalau ketemu kiai sama Habib, salaman kamu 2 balik. Kalau salaman sama orang tua, wajib 3 balik. Datang sama Habib, Beb, ngapo? Minta doa Beb, ini air baca ke doa Beb. Bismillah doain. Beb, ini anak kami Beb, ngapo? Doain Beb, usap palanya Beb, diusap sampai botak palanya. Kok balik tak berubah anaknya Beb? Macam mana nak berubah? Kuncinya apa? Anak wajib bakti kepada orang tua. Dan tawasul, paling mustajab tawasul kepada siapa? Kepada orang tua. Punya hajat, punya problem, punya masalah, gampang. Datang sama ibu kita, Bu, nak jalan kemana? Nah tumben kau ngajak jalan, kita ke restoran yang paling mahal. Ajak ibu kita ke restoran yang mahal. Nak kemana Bu? Ke mall, ajak ke mall. Sampai mall, bilang sama ibu kita, pilih apa yang ibu mau. Suruh pilih. Milih dia baju, habis dia milih baju, kurang Bu, beli yang banyak, yang paling bagus. Ketika orang tua kita gembira, padahal duit kita pas-pasan, muka dia gembira, berseri-seri, maka saat itu angkat tanganmu. Kenapa? Karena saat itu doa engkau pasti diijabah oleh Allah Ta'ala. Ridhonya Allah, gak usah jauh-jauh nyarinya, cari ridhonya orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah ridho kepada kita.